Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Ciko Asa. Nah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan materi kuliah yaitu mata kuliah Kolokium Didaktikum. Nah, untuk pertemuan kita yang kedua pada malam hari ini saya akan membahas secara spesifik yaitu berkenaan dengan asas-asas didaktika dalam proses pembelajaran. Nah, di dalam asas-asas didaktika dalam proses pembelajaran ini ada beberapa asas yang memiliki peranan yang signifikan di dalam kegiatan pembelajaran. Kita ketahui bahwa asas didaktika merupakan dasar, fondasi, dan prinsip dalam didaktika pembelajaran. Nah, kita masuk ke dalam bagian yang pertama yaitu asas motivasi. Nah, untuk memperoleh hasil pengajaran yang sebaik-baiknya, maka dalam proses mengajar guru harus selalu berusaha untuk membangkitkan minat para murid atau membangkitkan motivasi di dalam diri peserta didik untuk memiliki perhatian atau perhatian mereka tertuju dan terpusat kepada apa? Kepada bahan pelajaran yang telah diajarkan oleh guru. Nah, selain itu guru juga harus menyadari bahwa setiap bahan pelajaran itu menyadari bahwa tidak setiap bahan pelajaran atau tidak setiap materi pembelajaran itu menarik perhatian murid, atau tidak setiap murid menaruh perhatian terhadap pelajaran yang diajarkan oleh guru. Karena apa? Karena itu guru harus dapat membangkitkan motivasi, membangkitkan minat, membangkitkan perhatian di dalam diri peserta didik sehingga perhatian peserta didik hanya tertuju kepada materi yang diajarkan oleh guru. Nah, oleh karena itu maka motivasi merupakan suatu hal yang sangat urgent atau sesuatu hal yang sangat penting yang harus diberikan oleh seorang guru. Sebab apa? Sebab tidak semua murid benar-benar siap untuk belajar. Mengapa? Karena banyak faktor yang mempengaruhi atau mengalihkan perhatian peserta didik untuk menyimak materi yang diajarkan. Misalnya, masalah keluarga itu menjadikan salah satu faktor sehingga peserta didik tidak begitu serius dalam menyimak materi pembelajaran. Selain itu faktor psikologis, misalnya faktor kurangnya kepercayaan diri di dalam diri peserta didik. Nah, itu juga dapat mempersulit perhatian peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Nah, selain itu faktor kurangnya betah di dalam diri peserta didik itu mengakibatkan peserta didik tidak memiliki perhatian terhadap materi yang diajarkan oleh guru. Nah, oleh sebab itu maka di dalam kegiatan pembelajaran atau di dalam kegiatan proses pembelajaran hendaknya seorang guru mempertimbangkan bagaimana pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan oleh guru untuk membangkitkan motivasi atau minat belajar di dalam diri peserta didik. Nah, karena kalau peserta didik tidak memiliki motivasi untuk belajar, tentu dia tidak akan mengikuti pembelajaran dengan perhatian, dengan menyenangkan, bahkan dia mengikuti pembelajaran dengan rasa jenuh, malas, atau bahkan membosankan. Nah, itu bagian yang pertama, yaitu asas yang pertama, yaitu asas motivasi. Nah, asas yang kedua adalah asas aktivitas. Nah, kalau kita melihat di dalam konsepsi modern, jiwa seseorang itu bersifat dinamis. Artinya, jiwa seseorang itu mempunyai energi sendiri dan dapat menjadi aktif bila didorong oleh berbagai macam kebutuhan.
Oleh karena itu, dengan demikian, maka anak harus dipandang sebagai organisme yang mempunyai dorongan untuk berkembang. Karena dalam mendidik berarti membimbing anak untuk mengembangkan bakatnya, untuk mengembangkan kompetensinya, untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang ada di dalam diri anak, sehingga dengan kemampuan bakat yang ada di dalam diri anak itu membuat anak untuk aktif dalam kegiatan belajar. Anak yang harus aktif sendiri dalam kegiatan belajar mengajar, karena dengan keaktifan di dalam diri anak mengakibatkan anak untuk merasa memiliki kemampuan-kemampuan di dalam kegiatan belajar. Demikian pula halnya dalam konteks pembelajaran. Guru harus dapat memberikan stimulus atau dapat merangsang keaktifan peserta didik atau murid dalam kegiatan belajar dengan cara menyajikan bahan pelajaran yang memudahkan peserta didik untuk memahami, mempersiapkan materi-materi pembelajaran yang menarik yang dapat merangsang peserta didik untuk aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Karena kita ketahui bahwa belajar adalah suatu proses di mana anak-anak harus aktif dalam belajar, bukan anak-anak pasif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kalau kita melihat di dalam teori pendidikan yang bersifat partisipatif, yaitu pembelajaran yang dalam pelaksanaannya terpusat pada diri anak atau anak aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh sebab itu, maka seorang psikolog kelahiran Swiss bernama Jean Piaget berpendapat bahwa seorang anak berpikir sepanjang ia berbuat. Tanpa perbuatan, anak tak berpikir. Agar anak berpikir sendiri harus diberikan kesempatan untuk berbuat sendiri. Oleh sebab itu, maka dalam konteks kegiatan pembelajaran, hendaknya guru harus dapat mengaktifkan anak untuk aktif dalam berpikir dan aktif dalam berbuat. Nah, itu asas yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke dalam asas yang ketiga di dalam pembelajaran, yaitu asas apersepsi. Nah, kita ketahui bahwa proses pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari peristiwa-peristiwa antara individu dengan lingkungan atau pengalaman murid. Maka sebelum memulai pelajaran yang baru sebagai batu loncatan, guru hendaknya berusaha untuk menghubungkan terlebih dahulu dengan bahan pelajaran yang telah dikuasai oleh murid-murid, berupa pengetahuan yang telah diketahui dari pelajaran yang lalu atau dari pengalaman, sehingga guru menghubungkan itu dengan pembelajaran yang baru. Nah, apersepsi adalah suatu gejala jiwa yang dialami apabila kesan baru masuk ke dalam kesadaran seseorang dan berjalin dengan kesan-kesan yang lama yang sudah dimiliki atau disertai proses pengolahan sehingga menjadi kesan yang komprehensif atau kesan yang luas. Nah, ini harus diperhatikan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran atau materi yang sudah dipersiapkan itu dihubungkan dengan apa yang sudah didapatkan oleh peserta didik, baik dari aspek pengalaman di mana peserta didik berada. Nah, asas ini juga merupakan asas yang sangat penting. Kenapa demikian? Karena asas ini merupakan usaha untuk menghubungkan bahan pelajaran yang akan diberikan dengan apa yang telah dikenal atau diketahui oleh peserta didik. Nah, ini asas yang ketiga, yaitu asas apersepsi. Nah, ini memiliki peranan yang sangat penting di dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam asas yang keempat, yaitu asas peragaan.
Nah, kita ketahui bahwa peragaan adalah memberikan variasi dalam cara-cara guru mengajar dengan mewujudkan bahan yang diajarkan secara nyata, baik dalam bentuk benda aslinya maupun tiruan, sehingga murid-murid dapat mengamati dengan jelas dan pengajaran lebih tertuju untuk mencapai hasil yang telah dirumuskan, atau hasil yang telah ditetapkan, atau hasil yang sudah direncanakan oleh guru. Nah, asas peragaan ini juga kita ketahui peragaan telah cukup lama dikenal orang, tapi belum maksimal diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran, sehingga ilmu dan pengetahuan hanya disusun atau dipersiapkan dari buku-buku yang relevan dengan materi. Akibatnya sekolah menjauhkan diri dari dunia kenyataan dan menjadi persemaian verbalisme. Nah, oleh sebab itu maka asas peragaan ini sangat penting di dalam kegiatan belajar mengajar, karena dapat mempermudah peserta didik atau murid untuk memahami setiap materi yang diajarkan oleh guru. Nah, ini asas yang keempat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam asas yang kelima, yaitu asas ulangan. Nah, asas ulangan di sini dimaksudkan sebagai usaha untuk mengetahui taraf kemajuan atau hasil belajar murid dalam aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap setelah mengikuti program pengajaran sebelumnya. Nah, karena penguasaan akan mudah sekali terlupakan oleh murid, penguasaan dalam hal pengetahuan, maka dalam konteks pembelajaran maka seharusnya guru sering mengulangi materi yang sudah diajarkan, sehingga pengetahuan yang diberikan oleh guru dapat dipahami oleh peserta didik, dan itu menjadi ingatan yang sulit dilupakan oleh peserta didik karena materi itu dijelaskan dengan berulang-ulang. Sehingga dengan demikian itu dapat mempermudah peserta didik untuk terus memahami materi-materi yang sudah diajarkan. Peserta didik memiliki penguasaan terhadap materi-materi yang sudah dijelaskan. Nah, ini asas yang kelima di dalam pembelajaran, yaitu asas ulangan. Nah, kita masuk ke dalam asas yang keenam, yaitu asas korelasi. Nah, setiap peristiwa belajar mengajar adalah bersifat menyeluruh, banyak, dan kompleks. Oleh sebab itu, maka guru hendaknya tidak memandang anak sebagai sejumlah daya-daya yang bersifat statis, melainkan sebagai keseluruhan atau menyeluruh, yakni suatu organisme yang bersifat dinamis, yang senantiasa dalam keadaan interaksi dengan dunia di sekitar untuk mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, dalam menerima pelajaran, anak harus bersifat selektif, kemudian bereaksi mengolahnya. Karena itu, maka mata pelajaran yang tidak ada hubungannya satu dengan yang lain kurang bermanfaat, sebab tidak berdasarkan asas keseluruhan atau asas komprehensif. Untuk itulah, dalam setiap pengajaran guru diharuskan berusaha untuk menghubungkan dengan bahan yang lain, sehingga merupakan suatu mata rantai yang erat dan mempunyai arti bagi murid. Nah, berarti di dalam asas korelasi ini guru menghubungkan antara materi pembelajaran atau materi mata pelajaran satu dengan materi-materi yang lain yang memiliki hubungan atau memiliki korelasi, sehingga
pengetahuan peserta didik itu mencakup menyeluruh atau bersifat komprehensif. Nah, ini asas yang ke-6 yaitu asas korelasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam asas yang ke-7 yaitu asas konsentrasi. Nah, konsentrasi di sini menentukan sesuatu pokok tertentu dari keseluruhan bahan pelajaran. Dalam rangka apa? Dalam rangka melaksanakan tujuan sekolah serta memperhatikan kebutuhan anak dalam lingkungannya. Nah, asas konsentrasi ini memiliki peranan yang sangat penting. Mengapa? Karena sebagai usaha pemusatan perhatian dan kegiatan para murid dalam mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul serta menemukan cara penyelesaian masalah yang dihadapi. Sehingga pemusatan perhatian peserta didik memiliki peranan yang sangat penting dalam memahami setiap materi-materi yang diajarkan oleh guru. Nah, ini asas yang ke-7 yaitu asas konsentrasi. Nah, kita masuk ke dalam asas yang ke-8 yaitu asas individualisasi. Kita ketahui bahwa karena perbedaan pembawaan dan lingkungan pada umumnya meliputi seluruh pribadi murid seperti perbedaan jasmani di antara setiap murid, perbedaan watak di antara setiap murid, perbedaan intelijensi di dalam setiap murid, perbedaan bakat di dalam diri semua murid, perbedaan pendidikan di dalam setiap murid, dan perbedaan keadaan rumah, keluarga, kesehatan, usia di dalam semua murid. Hal-hal ini mempengaruhi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Maka kita ketahui bahwa dua anak tidak memiliki kesamaan yang mutlak. Dua anak memiliki usia yang sama tetapi memiliki tingkat kecerdasan, pemikiran, bakat yang berbeda. Oleh karena itu, mengingat hal tersebut, maka pada setiap pengajaran guru dituntut agar apa? Agar selalu berusaha menyesuaikan bahan pelajaran yang diajarkan dengan keadaan sifat-sifat, bakat-bakat, dan kemampuan-kemampuan yang ada di dalam diri peserta didik. Sehingga bahan yang diajarkan, pendekatan yang diajarkan harus bersifat unik berdasarkan bakat-bakat yang ada di dalam diri peserta didik. Mengapa? Karena peserta didik memiliki keunikan yang berbeda, peserta didik memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, maka dalam proses kegiatan belajar mengajar, guru harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada di dalam diri peserta didik. Nah, ini asas individualisasi. Nah, sekarang kita masuk di dalam asas yang ke-9 yaitu asas sosialisasi. Nah, asas sosialisasi sangatlah penting. Artinya dalam mewujudkan suasana sosial sehingga anak-anak terdorong untuk belajar lebih tekun, bekerja lebih cermat, dan semangat demokrasi semakin tumbuh di dalam diri anak-anak. Pengajaran yang hanya mengutamakan perkembangan individual tidak akan menguntungkan anak dan masyarakat di mana anak itu hidup. Nah, usaha guru dalam melaksanakan asas sosialisasi antara lain yang pertama yaitu memberikan pelajaran berupa tugas-tugas kelompok kepada murid-murid, misalnya membuat taman percontohan atau membuat belajar di laboratorium atau perpustakaan dan lain-lain. Bagian yang kedua, menyelenggarakan diskusi panel guna membahas sesuatu masalah atau kesulitan-kesulitan bahan pelajaran untuk mencari solusi atau untuk
memecahkan masalah atau menyelesaikan kasus yang diberikan oleh guru. Nah, ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga yaitu mengadakan kegiatan sosial seperti pengabdian sosial, pameran sekolah, karya wisata, porseni, dan sebagainya. Nah, ini tiga bagian yang harus dilakukan oleh guru dalam melaksanakan asas sosial dalam kegiatan pembelajaran. Sekarang kita masuk ke dalam asas yang ke-10, yaitu asas evaluasi. Nah, asas evaluasi atau penilaian adalah mengukur atau menilai sampai di mana tujuan pengajaran telah dicapai, baik dari sudut pandang murid maupun dari sudut pandang guru. Ruang lingkup kegiatan evaluasi ini mencakup penilaian terhadap kemajuan hasil belajar murid dalam aspek pengetahuan, aspek keterampilan, serta aspek sikap setelah mengikuti program pengajaran. Nah, dengan evaluasi yang tepat, cermat, dan objektif terhadap hasil belajar, maka merupakan cara yang efektif untuk mengecek kemajuan anak dan sekaligus untuk mempertinggi prestasi belajar di dalam diri anak. Selain itu, guru juga mengontrol kelemahan-kelemahan guru di dalam kegiatan belajar mengajar sebagai sebuah evaluasi dan sebuah perbaikan. Evaluasi yang baik akan membimbing murid dalam menilai serta memahami pelajaran yang diperoleh. Di samping itu juga sebagai introspeksi terhadap dirinya sendiri, sehingga membuka jalan untuk merubah hal-hal yang masih kurang dan sebagai peningkatan untuk meningkatkan kepercayaan di dalam diri peserta didik. Nah, ini asas yang ke-10, yaitu asas evaluasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam asas yang ke-11, yaitu asas kreativitas. Nah, kunci keberhasilan guru dalam mendidik siswa terletak pada kreativitasnya dalam mengajar. Sebab siswa membutuhkan kondisi belajar yang menyenangkan, kondisi belajar yang kreatif. Kalau kita melihat sementara saat ini, kebanyakan siswa menganggap pelajaran di kelas sebagai beban. Mengapa? Karena masih banyak guru yang mengajar dengan metode yang bersifat monoton, sehingga membuat siswa tidak menikmati kegiatan belajar mengajar. Nah, ketika pembelajaran bagi guru mengajar hanya begitu-begitu saja, tanpa ada kreasi mengajar, itu sangat terasa jenuh dan peserta didik tidak bisa menikmati pembelajaran. Bahkan peserta didik merasa bosan dalam kegiatan pembelajaran, dan rasa bosan itu mengakibatkan peserta didik tidak memahami materi yang diajarkan oleh guru dengan baik. Oleh sebab itu, maka di dalam kegiatan pembelajaran, guru harus mengajar dengan kreatif. Guru harus mempersiapkan materi-materi yang unik, materi-materi yang dapat merangsang peserta didik untuk merasa senang dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, ini asas kreatif. Nah, sekarang kita masuk ke dalam asas yang ke-12, yaitu asas komunikasi. Asas komunikasi merupakan asas yang sangat penting dalam pembelajaran. Mengapa? Sebab dengan adanya komunikasi akan menjalin kedekatan antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru, guru dengan siswa. Nah, banyak cara untuk berkomunikasi dan banyak media yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Pada dasarnya, asas komunikasi mengajak bagaimana cara kita sebagai guru bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma kebudayaan melalui teknik-teknik pengemasan pesan secara persuasif,
pesan secara persuasif sehingga pesan yang kita sampaikan itu bisa dengan mudah diserap oleh peserta didik. Oleh sebab itu maka di dalam penggunaan, di dalam berkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran harus memperhatikan tingkat pemahaman peserta didik. Dengan demikian istilah-istilah yang digunakan di dalam kegiatan belajar mengajar harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan peserta didik. Pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, bahkan perguruan tinggi harus memiliki bahasa komunikasi yang berbeda, yang sesuai dengan kemampuan peserta didik dalam mencerna bahasa yang digunakan oleh guru. Nah, ini asas yang ke-12 yaitu asas komunikasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam asas yang berikut yaitu asas keteladanan. Nah, keteladanan merupakan hal yang harus dan sangat mendapat perhatian dari para pengajar. Karena apa? Karena kita merupakan public figure di masyarakat pada umumnya dan di sekolah pada khususnya. Pembelajaran moral dengan keteladanan akan sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian peserta didik atau kepribadian seorang siswa. Oleh sebab itu maka seorang pendidik dalam kegiatan pembelajaran harus mampu menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya, sehingga peserta didik bisa melihat apa yang dikatakan oleh pendidik relevan dengan apa yang dilakukan oleh pendidik. Nah, ini asas-asas yang dapat kita pelajari dari mata kuliah kita atau materi kita pada hari ini, yaitu berkaitan dengan asas-asas di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kiranya materi yang singkat ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita secara khusus di dalam mata kuliah kolokium didaktikum pertemuan yang kedua, yaitu berkaitan dengan asas-asas didaktika dalam proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih.